Oke, di video kali ini saya akan memberikan review untuk pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Bali United, di mana Bali United berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan tim tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor 0-1. Jadi saya menonton pertandingan secara penuh dan ini pertandingan yang cukup seru karena apa? Kedua tim ini sama-sama memiliki skema permainan yang cukup bagus. Tapi di sini saya nggak akan membahas masalah skema permainan. Karena kedua tim secara skema permainan dari Coach Aji, dari Coach Teko ini sudah sama-sama bagus. Makanya di sini tinggal adu strategi aja antara Coach Aji dengan Coach Teko. Nah, kita langsung lihat dari line up yang diturunkan. Coach Aji di sini tidak menurunkan M Hidayat, tapi lebih memilih Andre dipasang dengan Alwi di starting line up-nya. Dan dari Coach Teko ini tidak memainkan Fadil Sausu, tapi lebih memilih Rizky Pelu dengan Nori. Artinya dari line up kedua tim yang diturunkan, terlihat bahwa Teko ingin mengcounter strateginya Coach Aji dengan bola possession-nya ya, skema permainannya, itu dengan memainkan Rizky Pelu. Agar pertahanan dari Bali United ini lebih bisa menahan bola possession yang dibangun dari Coach Aji dari skema permainannya Persebaya Surabaya. Ini yang saya lihat dari line up kedua tim yang saya bisa simpulkan sesuai dari tanggapan saya ya. Nah, langsung kita mulai di babak pertama. Di babak pertama itu Persebaya Surabaya langsung bisa menekan ya ke area pertahanan Bali United. Bahkan selama 20 menit itu Persebaya Surabaya bisa mengontrol pertandingan, melakukan bola possession, passing-passing pendeknya gitu ya, dengan skema permainannya Coach Aji lah. Jadi cukup menguasai pertandingan. Tapi memang terlihat area pertahanan dari Bali United ini sangat kokoh, sangat kuat. Nah, ini yang saya bilang counternya Coach Teko adalah menurunkan Rizky Pelu yang benar-benar pure sebagai pemain yang gelandang bertahan. Jadi alhasil ketika Persebaya Surabaya membangun serangan itu selalu melalui sektor sayap. Dan di sini sektor sayap yang dikuasai oleh Persebaya Surabaya itu hanya di sektornya Yamamoto di sayap kiri. Sedangkan di sayap kanannya Persebaya Surabaya ini nggak terlihat sama sekali. Supriyadi nggak terlihat sama sekali kontribusinya di babak pertama. Nah, kenapa? Ini yang saya coba lihat ya. Karena Andre ketika bermain lebih ke kanan dan Alwi lebih ke kiri, artinya bola ini akan mengalir ketika ada Alwi. Jadi Alwi sering ke kiri, makanya bola aliran dari Persebaya Surabaya ini lebih hidup di sebelah kiri. Jadi ketika Andre bermain lebih ke kanan, sektor kanannya seperti nggak bisa mengalirkan bola saat melakukan penyerangan. Makanya Persebaya Surabaya hampir bisa terlihat di babak pertama itu lebih mengandalkan sayap kirinya Yamamoto. Begitu juga dengan Bali United. Bali United di 20 menit ke atas sudah mulai bisa mengimbangkan permainan dari Persebaya Surabaya. Dan ketika Bali United banyak melakukan bola possession ya atau bisa mengontrol bola, itu lebih condong bermain ke sayap kanan di mana ada Private Barga di sebelah kanan. Ini kenapa? Ini juga sama seperti Persebaya Surabaya karena Rizky Pelu jika bermain di sebelah kiri di sektor tengah dan Nori di sebelah kanan, aliran bola lebih hidup di sektor sebelah kanan ketika ada Nori di sebelah kanan. Jadi kedua tim ini sama-sama yang saya lihat sektor kanannya Persebaya Surabaya, Supriyadi, ini nggak terlihat berjalan. Dan juga sektor kiri dari Bali United ada Yabes Roni, itu juga nggak terlihat berjalan aliran bolanya. Karena saya melihat pemain yang diturunkan dari awal, Andre dan juga Rizky Pelu. Nah, kita langsung bahas dulu gol yang tercipta di menit ke-33 dari Private Barga. Di sini, gol yang tercipta dari Bali United itu juga bukan melalui skema penyerangan yang dibuat ya oleh para pemain Bali United, tapi itu karena terjadi scrimmage di depan gawangnya Satria Tama. Jadi bolanya tiba-tiba datang ke Eberbesa, lakukan shoot dan Satria Tama sempat ya untuk menangkis bolanya, tapi justru bolanya jatuh di depan Private Barga dan langsung bisa dijadikan gol. Jadi gol tersebut memang bukan gol murni dari skema permainan, tapi lebih ke scrimmage yang terjadi di depan gawangnya Satria Tama. Dan ini membuktikan bahwa memang pertahanan dari Persebaya Surabaya ini sangat kokoh di lini tengahnya. Walaupun ketika mendapatkan bola-bola tinggi, ini berapa kali ada miskom ya antara Rizky Ridho dengan Leo Lelis.
Dan ketika Bali United keserang, ini juga sektor tengahnya benar-benar kuat ya, sektor tengahnya Bali United, pertahanannya. Makanya peluang-peluang yang tercipta dari Persebaya Surabaya itu kebanyakan melalui shoot dari luar kotak penalti. Hampir nggak ada peluang yang tercipta di depan gawangnya Nadeo yang cukup berbahaya, tapi semuanya hampir dari luar kotak penalti. Ini terbukti bahwa memang pertahanan dari kedua tim sangat bagus, sangat kuat. Tapi memang di sini untuk Bali United memakai Rizky Pelu untuk penyerangannya hanya mengandalkan kematangan pemain, hanya mengandalkan Eber Besa untuk sebagai gelandang serangnya. Dan untuk Persebaya Surabaya ini kan artinya lebih untuk Alwi dan juga Marcelino ya, karena Andre ini nggak bisa mengalirkan bola yang saya lihat, karena memang posisi pemain Andre ini lebih nalurinya sebagai gelandang bertahan. Jadi berapa kali ketika mendapatkan bola itu ya langsung passing ke belakang tanpa ada melakukan overlap gitu loh ke depan. Memang naturalnya Andre seperti itu, jadi bukan berarti menyalahkan Andre, bukan, karena memang natural posisinya ya dia gelandang bertahan. Makanya serangan dari Persebaya Surabaya ini lebih condong ke kiri, sama juga dengan Bali United, karena adanya Rizky Pelu yang tipenya juga sama seperti Andre, makanya aliran bola dari Bali United lebih condong ke kanan. Nah, langsung kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, Supriyadi diganti oleh Noviandani ya untuk Persebaya Surabaya, dan Alta Bala masuk menggantikan Catur. Artinya Coach Aji ini menginginkan sektor kanan dari Persebaya Surabaya lebih hidup, nggak seperti di babak pertama karena hampir nggak terlihat peran dari Supriyadi. Dan dari Bali United ini hanya menggantikan Jajang Mulyana aja ya dengan Hamdi, jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Karena memang sektor tengah pertahanan dari kedua tim memang cukup bagus, jadi nggak perlu saya komentari. Nah, ketika masuk di babak kedua, di 60 menit, itu sebenarnya permainan dari kedua tim tetap sama. Ketika Persebaya Surabaya membangun serangan, ini berapa kali selalu kandas. Karena peran Marcelino di pertandingan kali ini ya, saya melihat nggak terlalu perform, nggak terlalu maksimal. Ada faktor kelelahan juga ya mungkin ya, karena sempat berapa kali terlihat raut mukanya ini seperti kelelahan dari Marcelino. Jadi nggak perform pemain tengahnya Persebaya Surabaya, makanya skema penyerangan dari Persebaya Surabaya ini tampak nggak berjalan di babak kedua, nggak terlihat hidup. Nah di sini Coach Aji memahami itu, bahwa aliran bola dari Persebaya Surabaya ini nggak berjalan, makanya M. Hidayat akhirnya dimainkan. Ya, lalu Marcelino sempat diganti oleh Ramadan ya, Januar Eka ya di menit ke-70. Artinya untuk mendongkrak lini serangnya. Nah, ketika M. Hidayat masuk, ini sebenarnya permainan dari Persebaya Surabaya ini lebih terlihat hidup sekarang. Sayap kanan, sayap kiri, ini sudah seimbang kedua sayapnya. Karena ada M. Hidayat yang bisa mengontrol bola. Jadi memiliki dua peran lah kalau M. Hidayat. Bisa sebagai gelandang bertahan yang cukup bagus dan juga bisa mengalirkan bola. Nah ini yang nggak dimiliki oleh Andre. Jadi Andre ini hanya bagus untuk bertahan, tapi untuk melakukan penyerangan, membantu support, ini nggak terlalu baik. Makanya saya bilang tadi line up-nya cukup menarik, M. Hidayat nggak diturunkan dari awal. Tapi kembali lagi ini keputusan pelatih yang lebih paham, saya hanya menganalisa aja. Nah, dan sedangkan Bali United, kenapa tidak memainkan Fadil Sausu? Justru lebih terus menahan Rizky Pelu sebagai gelandang serangnya, karena pemain serang dari Bali United ini lebih matang. Private Barga, Eber Besa, ini dua pemain yang benar-benar terlihat sekali kontribusinya saat Bali United membangun serangan. Karena kematangan pemain. Jadi Bali United ini untuk melakukan penyerangan tinggal mengandalkan aja kematangan pemain dari Eber Besa atau Private yang memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi lah ya pemain asing ini. Jadi skill individunya juga bagus, visi misinya juga oke. Jadi inilah counter yang dilakukan oleh Teko. Dia lebih memilih untuk mengandalkan serangan dari kematangan pemain aja, dari Private Barga atau Eber Besa. Sedangkan dari Persebaya Surabaya ketika melakukan penyerangan ini terlihat yang perform ini hanya Yamamoto atau Silvio. Sisanya hampir nggak terlihat. Alwi juga berapa kali passing-passingnya banyak yang salah. Jadi pemain tengah dari Persebaya Surabaya kalau boleh dibilang ini nggak berkutik saat Persebaya Surabaya melakukan penyerangan. Di line
sisi juga memang pertahanan dari Bali United di sektor tengahnya juga sangat rapat. Makanya yang terlihat paling banyak berkontribusi untuk Persebaya Surabaya saat melakukan penyerangan itu antara Silvio atau Yamamoto, sisanya hampir nggak terlihat. Bahkan Marcelino sebelum diganti juga nggak terlihat kontribusi untuk bagaimana melakukan passing, melakukan shoot, melakukan intercept, ini juga nggak terlihat. Jadi ini yang saya dapatkan. Jadi saya nggak berbicara masalah hasil menang, imbang atau kalah, tapi bahwa serangan dari kedua tim memang terlihat dari Bali United yang lebih memiliki kematangan pemain. Dan untuk sektor pertahanan, kedua tim ini sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, sama-sama rapatnya, karena memainkan Andre dan juga Rizky Pelu. Dan ketika memang Persebaya Surabaya berusaha untuk keluar menyerang, makanya Andre diganti M. Hidayat agar sektor kanannya dari Persebaya Surabaya ini lebih hidup. Jadi inilah yang saya bisa tangkap, yang saya bisa ambil, karena sesuai dari skema permainan, kedua tim ini sama-sama memiliki skema permainan yang bagus, sudah matang, sudah terbentuk. Tinggal kembali lagi yang saya lihat kematangan pemain saat kedua tim ini melakukan penyerangan. Karena untuk melakukan pertahanan, kedua tim sama-sama bagusnya. Jadi inilah ya review match yang saya bisa bagikan antara Persebaya Surabaya dengan Bali United. Jadi selamat untuk Bali United mendapatkan 3 poin. Ini merupakan win streak keempat ya kalau nggak salah. Iya, untuk Bali United sangat luar biasa dan 2 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan. Lalu untuk Persebaya Surabaya ini kekalahan pertama dari 3 pertandingan terakhir. Jadi nanti akan bertemu dengan PSM. Ini akan seru. Adu pemain atau adu skema permainan ini akan terjadi. Jadi untuk Persebaya Surabaya semoga bisa mendapatkan hasil yang positif saat bertandang ya ke kandangnya PSM Makassar. Lalu untuk Bali United menghadapi Dewa United, kita juga akan lihat karena skema permainan dari Dewa United ini lama-lama sudah cukup bagus. Saya melihat kemarin saat Dewa United bertemu dengan PSIS Semarang. Jadi ini aja, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.